Halo, apa kabar? Ketemu lagi Tetermania dengan saya Adnan Ahsan. Hari ini kebetulan kita punya mainan baru Jazz RS 2010. Yang tadi siang kita ketemu Mas Agung, ownernya nih. Mas, boleh nggak pinjem jazznya? Yuk kita review dong. Udah berapa lama sih pakai jazz? Mas Agung kira-kira udah ada 5 tahunan. Padahal ini kan launchingnya 2008 ya, tapi ini kebetulan tahunnya tahun 2010. Udah 10 tahun ya, mobil ini kira-kira ada kekurangannya atau masih nyaman seperti yang lainnya. Karena kita melihat Jazz ini 2010 atau generasi kedua ini banyak banget populasinya, artinya memang masyarakat Indonesia sangat suka dengan desain hatchback seperti ini. Dan memang banyak yang senang, cowok cewek pun senang, apalagi untuk transmisi otomatiknya, bisa main pedal shift juga. Yuk kita kulik dulu. Yang pertama, kalau dari tampak depan ya, ternyata untuk Jazz ini sudah berbeda ya daripada bawaannya. Kalau tampak pertama dari headlampnya masih, tapi kemarin mungkin ini pernah dimodif ya. Kalau kita lihat ini ada bekas stikernya di sini ya. Tapi kalau untuk bawaannya sih aslinya putih ya kan, karena ini ada stiker aja kelihatannya kusam ya. Tapi mungkin nanti sama orangnya mau dikletek kemudian beningin lagi. Tapi kalau untuk Jazz tipe ini memang belum ada upgrade lampu, artinya lampunya masih menggunakan lampu halogen dengan reflektor. Kemudian lampu sennya masih ada di lampu utama juga. Kemudian karena ini Jazz generasi kedua yang yang secara bentuk memang sudah mengerucut daripada generasi pertama, dan bentuknya memang unik dan paling banyak diminati ya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan grill warnanya hitam. Kalau untuk grill belum ada perubahan ya, tidak dimodif. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya ini tidak ada fog lampnya ya kalau untuk bawaannya Jazz RS ini ya. Tapi ini sama ownernya ditambahin untuk fog lamp bawahannya ya. Memang fog lamp gunanya sangat banyak ya, apalagi kalau untuk antisipasi hujan ataupun malam hari, lampu kabut ini sangat dibutuhkan. Baik, selanjutnya kita lihat bumper bawahnya juga tidak ada perubahan, artinya masih pembawaan dari awal. Kemudian ini ada tambahan aja, sepertinya ya mirip-mirip DRL ya, tapi ini masih nyala kok. Kemudian bumper dari kanan sampai kiri tidak ada perubahan tambahan yang lain, artinya untuk body kit tidak disematkan sama sekali. Kemudian kita lihat untuk posisi samping. Dari posisi samping kalau teman-teman bisa melihat Tetermania tidak ada perubahan yang menjanjikan juga ya. Kalau untuk ini ya banyak sih sekarang ya di aftermarket, mau dibeli dimanapun toko-toko aksesoris banyak untuk talang airnya depan belakang, dan ini macem-macem ya kan, mau yang tebal atau yang tipis banyak banget, seleranya masing-masing. Kemudian kalau Jazz ini juga sudah spionnya udah bisa ngelipat sendiri ya, kemudian retract, kemudian bisa electric mirror juga. Jadi pengaturan sama untuk lipat cukup tekan tombol dari bagian dalam aja. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan lampu sennya ya, lampu sennya sudah ada di mirrornya juga. Kemudian kita turun lagi ke bawah ya. Kalau untuk handle-nya belum ada keyless-nya ya, karena ini masih 2010, tetap masih pakai model daun gini buka tutupnya ya. Kemudian kalau untuk lihat peleknya, pelek tidak ada perubahan, artinya masih pembawaan asli. Kita di sini masih menggunakan ring 16 ya. Jazz rata-rata memang menggunakan ring segini 16, cuma yang sekarang yang baru udah two tone color ya. Kalau ini masih menggunakan versi yang lama, belum ada perubahan sama sekali. Untuk ukuran bannya masih menggunakan ban standar 185, ketebalannya 55% juga. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Ya, kalau untuk handle sama tutup tangkinya memang ada tambahan ya, warnanya krom aja. Ya, kelihatannya memang lebih elegan sedikit. Ya. Kemudian kalau kita lihat nampak belakang, karena yang punya ini kebetulan masih muda ya, jiwanya juga masih muda. Energik banget, atraktif banget orangnya. Jadi memang ada sedikit sentuhan di spoilernya. Jadi spoilernya ini sebenarnya udah bukan bawaan ya, ini artinya udah diganti ya. Ini materialnya cukup bagus ya, mungkin ini dari Astro Garage ya kemarin ya.
Kalau saya sempat ngelihat ini dibikin motifnya agak seperti karbon ya, memang motif karbon ini. Jadi kesannya biar lebih sporty banget. Kemudian Jazz ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger ya. Jadi udah lengkap untuk rear defogger karena apa? Kalau kita ngelihat Jazz ini dari nampak dalam sangat luas sekali ukuran kabinnya dari depan ataupun belakang. Penting nggak rear defogger? Penting banget ya ketika untuk perjalanan saat hujan ataupun saat dingin kita naik ke gunung, ini bisa untuk menetralisir suhu dingin atau panas dari luar. Oke, selanjutnya untuk ini juga tidak ada perubahan ya. Kalau wiper masih ada, Jazznya di sini tulisannya ini emblem RS ya. Ini yang membuat orang-orang itu lebih memilih RS daripada S. Karena apa? Selain fiturnya lebih komplit dan lebih banyak, RS ini mampu menghipnotis di jalan ya kan. Kesannya itu memang lebih sporty banget dan lebih gagah ya. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Di sini juga bumper bawah tidak ada perubahan sama sekali ya, artinya masih seperti bumper sebelumnya. Kemudian dilengkapi juga dengan aksen warna hitam, memang kesannya lebih sporty. Tetapi kalau untuk Jazz ini belum dibekali dengan parking sensor ya. Kalau teman-teman sering lihat mungkin ya review-review di Jazz RS yang lain ada yang menggunakan parking sensor, tentunya itu parking sensor tambahan, bukan bawaannya asli ataupun OEM. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ini ownernya sudah memodifikasi juga ya. Sebelumnya warnanya tentunya lebih cerah dari ini, tapi ini di smoke ya, artinya lebih gelap ya, biar kesannya memang lebih sporty lagi. Tapi lampu belakang belum menggunakan LED, ini masih lama, masih menggunakan bulb dan reflektor juga. Nah, ini menggunakan bulb juga. Oh, bawahnya sudah diganti ya untuk lampu mundur dan lampu ritingnya. Oke, selanjutnya yuk kita lihat posisi samping. Yang menarik dari Jazz ini, generasi ini adalah rem depan dan rem belakang. Kalau teman-teman bisa lihat, rem depan dan rem belakang masih menggunakan cakram. Sementara untuk Jazz terbaru sekarang, depan masih cakram, belakang sudah pakai drum. Artinya ada penurunan grade. Makanya kalau saya pribadi lebih prefer ke sini ya kan, kalau cari mobil bekas ya kan budgetnya di bawah 150 juta, saya lebih prefer ke Jazz. Ya, bisa Jazz ataupun Yaris gitu kan. Tapi kalau untuk di pasaran secara umum banyak kan ngambilnya Jazz gitu. Oke, selanjutnya teknologi pengereman di Jazz ini juga cukup lengkap ya, sudah dilengkapi dengan ABS, ABD ya kan, BA juga ya. Jadi sudah cukup komplit. Kemudian secara sasisnya masih menggunakan sasis monokok ya kan, Gicon S lah ya kalau Honda khasnya biasa nyebutnya. Oke, selanjutnya Jazz ini menggunakan jenis tipe kunci yang masih menggunakan anak kunci. Kebetulan ini ownernya sudah mengganti anak kuncinya ini ya, jadi bukan kunci bawaan lagi. Kalau kunci bawaannya ada kunci sendiri, kemudian ada remote-nya tersendiri. Tetapi untuk ini sudah digabung jadi satu ya. Ownernya sendiri pingin mobil ini lebih praktis ketika disaku ya. Jadi untuk alarm dan anak kunci sudah bisa gabung jadi satu. Baik, selanjutnya kita lihat untuk interiornya. Untuk interiornya di Jazz ini tentunya saya masih sangat suka dan sangat merekomendasikan kalau ada Tethermania yang pengen mobil dengan budget di bawah 150 juta dengan tingkat kenyamanan, kemudian tingkat visual yang bagus, yang baik ya, ketika kita berkendara Jazz ini menjadi rekomendasinya ya. Kalau kita lihat ya, ketika ini adalah posisi mengemudi saya sudah sangat pas ya. Ketika kita melihat ke depan, ini memang model kadang orang bilang seperti akuarium, tetapi kalau saya pribadi melihat visual atau visibility ini sangat bagus ketika kita berkendara. Kenapa? Memang untuk panel A cukup besar ya kan, ketika kita belok agak nutupin, tetapi ketika kita ngelihat ke depan pandangan kita semakin lebih luas dan semakin lebih nyaman dan aman ketika di jalan ya. Kemudian setirnya ya, setirnya udah
kerasa banget ya teman-teman kalau yang udah tahu Jazz ya, setirnya Jazz ataupun Civic ya, semua setirnya udah menggunakan seperti ini. Kebetulan karena ini transmisinya automatic ya, Triptonic, juga sudah dibekali dengan adanya pedal shift ya, untuk pedal shift yang ketika mau naikkan gigi sebelah kanan, nurun gigi sebelah kiri. Kemudian untuk tuas-tuas ini masih seperti biasa, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian untuk MID-nya juga cukup simple dan minimalis. Tetapi yang membuat saya senang juga adalah kita melihat dashboard untuk Jazz ini. Jadi dibedakan tersendiri-sendiri. Ada 3 lingkaran yang di tengah sangat tegas untuk melihat bagaimana kecepatan kita, yang di sebelah kiri melihat konsumsi bahan bakar ataupun tingkat pengisian bahan bakar. Kemudian yang sebelah kiri sendiri ada takometernya. Jadi untuk RPM kita bisa ngelihat jelas di sini ya. Kalau cowok biasanya, kalau saya sendiri biasanya sering main pedal shift, artinya Triptonic saya sering gunakan dengan kemudi ataupun tuas transmisi diposisikan ke S ya. Kalau ke D drive biasa, lebih slow, lebih santai karena di dalam kota main D boleh ya. Kalau untuk N masih netral, R reverse, P adalah parking. Posisi seperti ini adalah posisi parking yang paling nyaman. Oke, selanjutnya kita melihat ke posisi dashboardnya ya. Untuk dashboardnya ini terutama ya, si ownernya ini menghendaki warnanya dirubah ya. Aslinya ini bawaannya sama seperti ini, grey rada silver gini ya, agak-agak silver gini. Sekarang pengen dibikin dia seperti motif-motif karbon tapi warnanya putih. Sebelumnya saya pernah tahu ini warnanya hitam juga seperti warna karbon belakang, tapi sekarang udah dirubah ya. Kesannya memang mencirikan mobil ini agar lebih sporty lagi ya. Kemudian ini penjorok ke sana, memang tipikalnya Jazz seperti itu. Dan ini untuk head audionya sudah diganti ya, ini bukan bawaannya lagi, ini udah menggunakan touchscreen, bukan bawaannya lagi. Kemudian untuk masalah knob AC-nya Jazz posisinya seperti ini, di tengah ya. Masih menggunakan putaran, belum digital, berbeda dengan tipe yang ada di luar negeri ya, di Jepang dan sebagainya. Untuk tipe Indonesia ini masih menggunakan putaran biasa seperti ini. Kemudian di sini ada power outlet ya, kemudian di sini ada tempat minum ya, penyimpanan minum. Di sini juga ada tempat penyimpanan minum. Di pintu sini juga ada ya. Kemudian untuk penggunaan tombol ya, di sini ada penggunaan tombol untuk retract dan electric mirror ya, di sini masih ada ya. Tinggal pengaturan dari sini. Kemudian ini bisa ngunci otomatis jendela dan central locknya. Oke, jadi walaupun 2010 tetapi fiturnya tidak begitu ketinggalan daripada kompetitor ya. Kalau mau pakai ataupun mau cari mobil di bawah 150 juta, cari Jazz aja deh, nyaman ya. Kemudian selanjutnya di sini juga untuk sun visor bagian penumpang ya, penumpang depan sudah dilengkapi juga dengan kaca ya. Kalau ini mah tambahan tempat tisu, kemudian ini lampu ya, lampu juga. Ini juga kalau ini door visornya, sun visornya belum ada kacanya ya, jadi hanya satu ada di penumpang. Nah, ini tempat CD, kemudian ini hand grip juga, kanan kiri ada hand gripnya ya. Ini lampu tengah ya, masih ada lampu tengah tapi warnanya udah berubah ya, udah diganti jadi LED. Kemudian yang asik juga di Jazz ini sudah mempunyai armrest ya, jadi kalau mau nyetir santai enak banget ya. Apalagi ini transmisinya matic ya, tinggal mundurin aja, nyetir bisa sambil rebahan, bisa sambil tiduran ya, tergantung posisi mengemudi masing-masing tentunya. Tapi jangan lupa tetap keep safety. Oke, lanjutnya kita lihat posisi baris belakang. Kalau kita lihat Jazz ini memang dibikin untuk kenyamanan baris kedua dan bagasi, luasan bagasi. Dan Jazz ini tentu menjadi harapannya Honda adalah menjadi pemenang di antara kompetitor. Hatchback ini saya akui ya, Honda pinter banget untuk membuat desain ya, untuk membuat desain hatchback.
Terbukti apa? Terbukti untuk di marketnya, market share-nya di wilayah Indonesia sendiri, Jazz masih menguruti nomor pertama ya, hatchback. Oke, di baris kedua kita lihat untuk pengaturan bangkunya ya, kita lihat di sini ya, pengaturan bangkunya sudah 60-40. Artinya kalau misalkan kita membawa muatan banyak ya, bisa dilipat salah satu, yang kanan atau kiri ya. Jadi memang lebih leluasa bagi pengguna ya, sesuai kebutuhan masing-masing ya. Kemudian kalau kita lihat patternnya di sini, ini belum ada perubahan sama sekali, masih bawaannya asli original. Saya juga lebih suka yang pakainya ori ya, daripada udah dilapisi kulit ya kan. Ya walaupun lapisi kulit lebih menarik, lebih bersih ya kan, perawatannya lebih mudah, tapi ketika dijual lagi kadang harganya bisa turun karena kualitasnya berbeda-beda kalau untuk lapisannya. Oke, kemudian di baris belakang juga sudah dilengkapi juga hand grip kanan kiri ya, artinya 4 pintu 4 hand grip ya, nggak usah rebutan, penumpang depan penumpang belakang semua kebagian ya. Yang menariknya dari Jazz adalah itu aja. Oke, perlu kita ngelihat bagasi belakang ya, kayaknya menarik banget karena memang Jazz ini luas juga untuk bagasinya. Selanjutnya kita lihat bagasinya yuk. Oke, handle yang digunakan di Jazz 2010 ini masih menggunakan tuas plastik biasa, belum elektrik ya. Kalau kita melihat untuk ukuran bagasi seluas ini masih sangat menarik ya untuk membawa koper. Artinya kalau kopernya kita rebahan bisa 4 tumpuk, kalau misalkan berdiri bisa 4 juga ya. Kemudian untuk membawa barang ini posisinya juga paling nyaman karena apa? Untuk luas bagasinya bisa kita lipat 60-40 yang tadi saya sampaikan, dan ini bisa flat ya, dan ini bisa flat. Nah, menariknya adalah ini yang kadang kompetitor nggak punya ya, tapi kalau untuk Jazz sudah flat ya, tempat duduknya sangat nyaman dan nyaman ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ya sama ya, karena ini hatchback, di bawah juga ada tempat penyimpanan roda ataupun ban cadangan ada di bawah bagasi belakang, dan ini menggunakan ukuran yang sama ya, velgnya juga sama, ukurannya juga sama ya. Oke, jadi nggak ada tambahan yang lain. Kemudian untuk tool dan sebagainya ada di bawah sini tadi. Baik, terima kasih. Kini udah di akhir sesi. Kita tadi sudah bahas mengenai Jazz 2010 RS ya, dari ownernya memang berjiwa muda. Harapan kita adalah bagi teman-teman yang cari mobil di bawah 150 juta ya kan, yang masih enak dipakai di antara 5 sampai 10 tahun ya, saya cukup rekomendasikan Jazz RS ini ya. Terima kasih telah menonton video kami. Nantikan video kami selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.